Maka kita diantaranya kita nanti bisa nyurati daripada perusahaan-perusahaan ini supaya nanti CSR-nya itu kita bisa dibantu. Hai sobat melek, kembali bersama Ko Saja. Sulit ente. Malam ini malam yang spesial dulur. Kita malam ini bersama dengan calon kepala desa Kebokiriman Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan nomor urut 2. Beliau seorang yang sangat sibuk. Alhamdulillah malam ini kita bisa berbincang-bincang, Pak. Selamat malam, Pak Nasirin. Selamat malam. Mungkin ada sepatah kata, dua patah kata buat sobat melek yang ada yang menonton kita. Baik, karena kata pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, ya kan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Khairun Nasirin. Ya, kalau tempat tinggal saya di Jalan Kolonel Sugiono, Gang Masjid, nomor 37, Kebokiriman Dalam. Kebetulan memang untuk saat ini saya insya Allah ikut lagi dalam kontestasi Pilkades Desa Kebokiriman 2026, tepatnya nanti pada tanggal 24 Mei tahun 2026. Jadi mudah-mudahan ini nanti membawa kebaikan dan berkah untuk semuanya, gitu Mas. Oh iya Pak Nasirin, pada saat pemilihan nomor ini Pak Nasirin, ada kesan dan pesan enggak Pak Nasirin Ya, di Balai Desa? jadi kemarin kan sebelum ada pengesahan nomor atau kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Oh, nggih. Ya, tahapan yang pertama kemarin masalah kelengkapan. Alhamdulillah semua sudah beres. Alhamdulillah. Ya, terus habis itu tahapan yang selanjutnya kemarin juga ada tahapan bahasa itu kampanye damai, dan itu alhamdulillah sudah bisa dilalui dengan baik. Nah, kemarin terakhir tahapan yang kita lalui adalah tahapan pengambilan nomor, dan alhamdulillah semua tahapan-tahapan ini bisa berjalan baik dan sesuai dengan harapan, walaupun kalau ngomong secara keseluruhan mungkin ada sedikit-sedikit yang kurang berkenan, tapi bagaimanapun juga itu aturan, ya mau nggak mau kita harus mengikuti. Seandainya nih Pak Nasirin Pak Nasirin terpilih menjadi kepala desa, amin. Program pertama yang akan dilaksanakan Pak Nasirin langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat Desa Kebokiriman. Ya tentu nanti yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan menjabarkan daripada visi misi kita, ya kan. Visi misi kita itu akan kita jabarkan, baru nanti kita akan memilah. Tentu untuk tahun-tahun ke depan ini, artinya untuk bulan-bulan ke depan, tentu kita masih akan melaksanakan program yang lama, karena APBDes kan sudah digedok, sehingga nantinya kita kalau memang mau jalan tentu kita akan membuat APBDes lagi, ya, anggaran pendapatan desa dan sistem kinerja kita. Tapi bisa juga seperti visi misi di sini yang kami gambarkan nantinya ke depan, tentu melihat dari nilai kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan masyarakat, itu tentu harus kita siapkan. Di antaranya bahwa di Kebokiriman, di Desa Kebokiriman ini ada 2 perumahan besar, yaitu perumahan Rewin dan perumahan Kepo Permai, di mana kedua perumahan ini PSU-nya atau kalau kita bisa ngomong fasumnya ini belum diserahkan oleh Pemkab.
oleh pengembang kepada Pemkab, sehingga desa selama ini tidak bisa membantu. Terkadang dalam benak pikiran saya dulu waktu mulai saya menjabat itu, saya berpikir kasihan orang-orang perumahan itu juga warga kita. Pak. Nah, terus di saat ada rundingan masalah keuangan dan sebagainya, mereka kita ajak untuk apa itu namanya berpikir. Tetapi di saat anggaran itu turun, mereka tidak boleh menikmati anggaran itu. Karena PSU-nya belum diserahkan dari pengembang kepada Pemkab. Nah, ini aturannya memang tidak boleh. Nah, oleh karena itu yang utama yang perlu kita siapkan. Nggak tahu nanti kita akan membentuk tim untuk kita bisa artinya meminta PSU-nya itu diturunkan SK. Yang kedua, tentu yang paling urgent diantaranya adalah bahwa di desa Kebun ini dalam tanda kutip warga yang notabene punya tanah dan tanah itu berasal dari, ya kalau kita boleh ngomong warisan rata-rata itu belum bersertifikat, Mas. Oleh karena itu nanti kita juga akan berusaha genjot yang namanya PTSL atau Prona itu, sehingga nanti kedepannya warga yang punya tanah itu betul-betul aman dari polemik-polemik yang kemudian hari bisa timbul. Itu yang paling pokok yang perlu kita upayakan. Karena apa? Karena nanti kalau tanpa itu kita juga ngomong masalah pembangunan dan sebagainya, khususnya yang di perumahan itu kasihan. Mereka nggak bisa menikmati, hanya bisa kita. Jadi kalau sekarang ada kampanye, ada apa ngomong bahwa nanti terutama kalau di Kebun itu RW 6, 7, 8, 9 ini mau dibangun dan sebagainya, itu salah besar. Karena apa? Karena PSU-nya belum turun sehingga tidak boleh dibantu. Nah, ini kan kasihan. Oleh karena itu udah kalau untuk perumahan kita genjot untuk supaya PSU-nya bisa segera diturunkan. Gitu, Mas. Itu kalau langkah pertama kami nanti yang perlu kita segera dilaksanakan. Seperti itu. Visi misi Bapak Nasirin. Ya, kalau visi kami yaitu membuat perubahan Kebun ke depan menjadi baik. Misinya yaitu nanti kita akan membuat memperdayakan potensi desa yang ada. Artinya apa? Kita ini desa. Walaupun dalam sepintas ya kita lihat kita ini seolah-olah bukan desa lagi, sudah perkotaan. Masuk desa gak ada sawah, gak ada ladang, gak ada apa ya kan. Tapi bagaimanapun juga tetap karena kita desa, maka aturan desa itulah yang akan berjalan. Oleh karena itu, nah penjabaran daripada visi misi itu diantaranya seperti tadi kita buat PSU, kita berusaha untuk membuat PTSL, ya kan. Terus kita juga akan berupaya menghidupkan UMKM yang ada di desa Kebun. Nah, oleh karena itu nanti dengan potensi desa yang ada, sumber daya manusia yang kita punya, coba nanti kita sama-sama untuk membuat hal seperti itu bisa berjalan. Itu, Mas. Iya, Pak. Ini juga pertanyaan pribadi saya, Pak. Nah, karena desa kita memang kan desa, Pak ya. Cuman seperti perkotaan, Pak. Dengan keadaan seperti itu juga dalam desa itu juga adanya namanya kayak pengangguran gitu, Pak. Program Bapak untuk masyarakat pengangguran di desa Kebun itu apa yang akan dilaksanakan, Pak? Ya, tentu kita akan berupaya untuk paling tidak minimal kita ada beberapa perusahaan, Mas. Kita ada beberapa perusahaan yang memang artinya berada di desa Kebun. Mungkin langkah kita diantaranya kita nanti bisa nyurati daripada perusahaan-perusahaan ini supaya nanti CSR-nya itu kita bisa dibantu
Sehingga nanti orang-orang yang memang punya potensi kerja di situ, walaupun itu bukan tenaga ahli, tetap bisa dipekerjakan. Itu langkah pertama. Yang kedua, mungkin nanti kita kita berupaya, kita akan menggenjot dari sisi BUMDes. BUMDes kita nanti kita punya potensi dari badan usaha milik desa. Ya nanti karena sekali lagi kita punya potensi besar di desa ini, diantaranya apa? Memang kalau pertanian kita nggak punya, tapi kita punya kok misal contoh sekarang kita punya banyak warkop yang berada di Kepukiriman. Nah itu nanti kita bisa kerjasama, misalkan es batunya kita suplai, walaupun tidak semuanya. Nah dengan di situ kita butuh tenaga untuk mengantar, kita butuh tenaga untuk mendistribusikan dan sebagainya. Mungkin dengan seperti itu nanti ada sedikit banyak warga yang punya potensi untuk bisa bekerja di situ, kita pekerjakan itu, Mas. Wah, luar biasa program Bapak Nasirin. Oh ya Pak, untuk reformasi birokrasi kan kadang itu kan kayak contoh beberapa waktu yang lalu itu saya punya teman itu Pak, itu KTP-nya kan rusak Pak ya. Nah itu apa strategi Bapak untuk memotong reforma birokrasi yang nanti nunggu ini atau nunggu itu seperti itu Pak? Oke, baik. Jadi biasanya birokrasi itu sebetulnya enggak semuanya itu ribet. Karena sebetulnya apalagi sekarang kepala desa itu tidak kayak dulu harus tanda tangan. Sekarang sudah punya barcode, walaupun kepala desa tidak ada, tetap surat bisa berjalan. Dan tentu yang paling penting adalah elemen-elemen yang ada di desa, pamong, ya kasih-kasih itu kita maksimalkan untuk bisa membantu daripada masyarakat itu. Sehingga nanti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu secepatnya untuk bisa di cover, untuk bisa dibantu menyelesaikan. Karena memang kepala desa dan pamong serta kasih-kasih itu semuanya adalah pembantu, bukan juragannya, itu pembantunya, pembantu warga. Sehingga nanti itu harus segera kita maksimalkan seperti itu, Mas. Wah, luar biasa. Oh ya Pak Nasirin, mungkin ada yang ingin disampaikan, entah harapan, entah saran kepada masyarakat untuk tanggal 24 ini Pak. Baik, saya berharap nanti karena Kepukiriman ini merupakan desa dengan penduduk terbesar nomor 3 se-Kecamatan Waru setelah Tropodo dan Tambarejo. Hak pilihnya lebih dari 12.500. Nah, karena kemarin potensinya itu adalah terpusat di balai desa, itu mungkin yang jauh itu agak asar-asan budal ya. Oleh karena itu saya berharap untuk saat ini kan menggunakan TPS, sehingga saya berharap untuk segera antusias datang memberikan hak suaranya. Eman nanti kalau nggak memberikan hak suara, karena apa? Siapapun nanti yang menjabat di desa ini tentunya akan berjuang dan berusaha, berupaya memakmurkan dan mensejahterakan desa. Oleh karena itu nanti saya berharap tolong pada tanggal 24 Mei nanti itu semuanya yang punya hak pilih segera hadir. Dan yang nantinya kan ada DPS, artinya apa itu namanya daftar pemilih yang sifatnya apa itu sementara, itu nanti kalau dicek ya, bagi yang belum nanti segera untuk memberitahu RT-nya supaya bisa hadir, supaya bisa didaftar gitu ya, sehingga nanti bisa hadir. Jadi sekali lagi saya berharap warga desa Kepukiriman khususnya nanti pada 24 Mei supaya berbondong-bondong datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, sehingga nanti bareng-bareng kita sengkuyung desa ini menjadi desa kita yang lebih maju. Ya, mungkin itu Mas harapan saya. Terima kasih Pak Nasirin atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Nasirin yang luar biasa dan juga
luar biasa juga Pak program-programnya. Semoga apa yang dicita-citakan Bapak Nasirin tercapai. Amin. Nggih. Terima kasih Sobat Melek. Dan jangan lupa juga tolong didukung untuk diingatkan, tolong untuk didukung untuk disupport, sehingga nanti kedepannya juga semakin baik bersama-sama, gitu ya. Siap. Jangan lupa nomor 2 Bapak Khairun Nasirin untuk Desa Kebun Kiriman yang lebih maju. Semangat.